meminta masyarakat untuk melakukan proses secara hukum. Itu semua sudah kita lalui, sudah kita berikan surat, kemudian kita sudah sampai ke kementerian untuk menyatakan hal ini, menyampaikan hal ini. Cuman sampai sekarang kan belum ada ceritanya, belum ada kabarnya. Kemudian sudahlah, tidak usah cari lagi pembenaran itu pihak Kimal itu, karena bukti-bukti sudah nyata ya. Dari banyak cerita, banyak saksi hidup atau saksi pelaku sejarah yang menceritakan bahwa memang mereka itu sering mengambil hak-hak masyarakat. Banyak sekali, misalnya tanah yang sudah bersertifikat, kemudian mereka ambil sertifikatnya, kemudian tanah mereka kuasai, kemudian ada yang tanahnya dikuasai, sertifikatnya masih ada di masyarakat. Nah ini kan cara-cara, apakah ini yang maksud dengan proses hukum yang dimaksud oleh Kak Kimal itu ya. Itu bukan proses hukum. Kalau memang mau seperti itu ya kita juga bisa kan. Nah maka kemarin karena kita menghargai proses hukum itu, menghargai Forkopimda, menghargai Pak Kapolres, kemudian menghargai Pak Dandim, menghargai seluruh tokoh masyarakat di Penagan Ratu dan Abung Timur, maka kita tunda untuk menduduki atau mengambil alih atau mengambil kembali hak-hak masyarakat Penagan Ratu ini ya. Kemudian bicara terkait inklap, dia paham tidak yang maksud dengan inklap itu. Yang namanya tanah inklap itu karena dia berada di tengah-tengah tanah orang lain. Dia berada di sekeliling itu tanah orang lain, maka yang di tengah itu adalah tanah inklap. Nah sedangkan yang dipermasalahkan oleh keluarga Erik dan masyarakat Penagan Ratu tidak berada di tengah-tengah tanah Prokimal. Jadi yang mana yang maksud dia inklap? Kemudian dia menyatakan sudah dikembalikan ke masyarakat, mana buktinya dia mengembalikan itu? Ya kan? Kalau dia bilang sudah ganti rugi, mana buktinya ganti rugi? Yang ada itu cerita dari masyarakat bahwa mereka ini ditindas, tanah mereka dirampas, kemudian kebun mereka diambil alih. Nah itu kan ceritanya banyak, saksi hidupnya ada, bukti-buktinya ada kan. Nah tinggal ada nggak itikat baik sebenarnya dari pihak Kimal ini sendiri, mau nggak menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik, dengan cara yang elegan misalnya, sehingga tidak ada yang dirugikan lagi. Apalagi ini kan dia bilang sendiri, kita untuk menjaga kondusivitas menjelang pemilu. Ya kami ikut, tapi selesaikan dulu persoalan ini kan. Ya saya kira itu mungkin ada tambahan dari kawan-kawan. Karena apa yang kami lakukan saat ini adalah bagian dari proses hukum. Karena berawal dari kita coba dengan bermediasi untuk mengirimkan somasi. Ini kan somasi itu pengertiannya adalah memberikan ini loh apa yang kami maksud. Silakan kalau memang mau bermediasi, silakan kalau memang ada kebenaran kita bicarakan. Jawab dengan elegan, berikan bukti-bukti. Ini bagian dari proses hukum. Proses hukum itu ada proses hukum litigasi dan non-litigasi. Yang kami lakukan saat ini adalah proses non-litigasi. Kita coba pendekatan persuasif karena ini menyangkut masyarakat banyak. Namun kalau sudah mau melakukan proses hukum yang litigasi dengan menggugat dan lain sebagainya, tentu kami akan bergerak dari sisi lain. Salah satunya adalah perampasan terhadap sertifikat-sertifikat yang sudah diambil oleh Prokimal. Ini sertifikat hak masyarakat, hak milik masyarakat yang sudah dikeluarkan secara sah dan legal oleh BPN, ini diambil. Nah justru ini yang proses hukum harusnya dilakukan secara litigasi. Mereka mengambil sertifikat ini, harusnya mereka lakukan gugatan secara hukum, secara litigasi, tidak merampas. Kalau kami ini melakukan proses hukum secara non litigasi, kita coba dulu pendekatan. Nanti pada akhirnya, ketika memang ini tidak bisa kita capai, baru kita mengarah ke sana. Nah, karena apa? Karena saat ini kita ikuti proses ini, kita sudah mendapat respon baik dari Forkopimda untuk menindaklanjuti apa yang kami inginkan, seperti itu. Dan sebaiknya kita ikuti proses ini, tidak perlu diulas. Ikuti proses hukum, begitu proses hukum. Kami sudah sangat menghormati proses hukum ini. Diminta oleh Forkopimda untuk belum menduduki lokasi tanah tersebut, kami sudah ngikut. Ini artinya kami menghormati proses hukum. Justru dari pihak Prokimal sendiri, dengan gagah beraninya, dengan power mereka yang ada, dengan semerta-merta berani ngambil sertifikat, merampas sertifikat milik masyarakat tanpa melalui proses hukum. Nah sebenarnya yang tidak menghormati proses hukum itu di sisi mana? Nah seperti itu. Mengenai apa yang menjadi gugatan kami, apa yang menjadi
menghadirkan tokoh-tokoh yang memang merupakan pelaku sejarah. Mereka mengalami penindasan itu. Kemudian kami mau menduduki lahan itu, kami akan tunjukkan ini bukti bahwa tanah kami ini ada makam, ini ada batas terhadap batas tanah kami. Kami berani menunjukkan itu karena memang inilah pelaku-pelaku sejarah itu. Bukan artinya semerta-merta kami mengakui ini hak, tapi kita sudah melalui itu. Nah, mungkin terlalu jauh kalau menurut kami Pak Kopro membahas ini karena ini sudah berproses. Sebaiknya tidak perlu dibahas lagi, lakukan saja upaya-upaya bagaimana proses hukum ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin begitu. Saya selaku punya hak milik yang berada di Kimal ialah 2 titik, yaitu di Talang 8 32 hektar, tanah di belakang SM yang tua 75 hektar. Nah, jadi sekarang ini kami selaku pemilik ini, kami bermohon kepada anggota-anggota yang TNI Angkatan Laut, semoga tanah itu harus dikembalikan kepada hak pemiliknya yang berdasarkan tanah inkilab. Nomor kampling Tuan Nimang Adat ini, nomor kamplingnya 34, luas tanah 32 hektar, letaknya di Talang 8. Tanahnya Timbas, persilnya nomor kamplingnya nomor 1, luas tanahnya 39 hektar. Udah itu tanah Batin Ratu, persilnya nomor 2, luas tanahnya 36. Jumlah tanahnya 107 hektar. Tapi ini maaf, sekarang ini Angkatan Laut Kimal, Kapro itu sudah membilangkan tanah itu sudah dikembalikan kepada masyarakat yang punya hak milik iklab. Saya juga yang punya hak milik belum menerima tanah iklab itu dikembalikan. Nah, ini saya mohon sama Angkatan Laut supaya Kimal ini bisa menyerahkan tanah. Nah, kita punya hak milik, berbatasannya jelas. Kita turun lapangan bisa menunjukkan di mana batas-batasnya. Nah, di mana letak tanahnya. Nah, kok kita punya hak milik tanah nggak tahu batasnya, bohong kita punya hak milik. Nah, kapan dia waktu betul saya tunjukin letak tanah saya. Nah, itu. Saya memiliki tanah, saya setuju, cuman saya ini dapat 2 hektar. 2 hektar ini yang saya tanamin. Yang lain itu dihabiskan semua. Sama Angkatan Laut, disewa-sewakan semua. Nah, itulah harapan kami masyarakat yang berada pribumi, yang berada di Pulau Kimal, baik pun di Kota Bumi Ilir, baik pun di Kota Miudi, yang punya hak milik yang namanya tanah inkilab, ya, harus dikembalikan. Dan begitu pengharapan yang hak milik itu, semoga tanah itu dikembalikan. Sesuai dari Pemda ini, semua tanah inkilab itu harus dikembalikan. Jadi tanah itu memang belum dikembalikan seperti apa yang disampaikan oleh. Belum dikembalikan. Belum ada yang dikembalikan. Belum dikembalikan. Tanah yang 2 hektar aja, saya hanya pakai aja. Belum atas nama dikembalikan punya Pak Saudara Bajuri, masih pakai aja. Belum dikembalikan. Itu ada oknum ya. Pak Ibrahim, Pak Haikal itu kami mau cabut singkong, masan diusir. Nah, itu tanah negara, tanah aset negara. Dari mana Pak tanah aset negara? Tanah aset negara itu ada ukurannya, ada tempatnya silakan. Enggak semua tanah 12.500 itu mau dikuasai Angkatan Laut. Nah, jadi masyarakat ini tidak ada sempat lagi untuk bertanam, untuk berkebun, tidak ada lagi. Tentunya tanah inkilab yang dimaksud adalah tanah yang belum dikembalikan atau yang sudah mendapat ganti rugi. Di sini kita membicarakan tanah inkilab milik Desa Penagan Ratu atau tanah ulayat adat. Tanah ulayat adat itu sendiri berbatas dengan Desa Bumi Agung Marga, itu yang milik Desa Penagan Ratu. Kalau Bapak Komandan Prokimal menyatakan bahwa tanah inkilabnya sudah dikembalikan di desa yang dimaksud daerah Desa Dorowati, itu yang memasukkan masyarakat Dorowati itu namanya Transpontan, itu Pak Jenjem Marga, itu Desa Penagan Ratu yang memasukkan itu melalui
Letjen Alamsyah Ratu Perwira Negara pada saat itu. Nah, di sini kan kita membicarakan tanah perkebunan milik masyarakat adat, itu yang dimaksud, yang sampai hari ini belum dikembalikan. Jika memang Prokimal memiliki bukti bahwa telah mengembalikan tanah tersebut, maka tolong tunjukkan bukti-buktinya. Karena kita ini berbicara data dan saksi-saksi sejarah. Kami maklum kalau Komandan Kimal saat ini mungkin tidak memahami sepenuhnya bahwa tanah wilayah adat itu berbatas di mana, kemudian belum pernah mendapatkan ganti rugi atau sebagainya penyerahan yang seperti Komandan Kimal maksud. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.